kenapa kalau di Alkitab bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi kenapa bangsa Israel suka berperang dan membunuh dari zaman dahulu sampai sekarang? Terima kasih Pak Pendeta dan Hope Channel. Ini pertanyaan dari anak kecil, kecil, masih muda, tapi dia tertarik dengan firman Tuhan. Masih umur 9 tahun Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih banyak, selamat malam khusus untuk adik kita, Leon. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini berarti Leon suka membaca Alkitab, dan kalau ada pertanyaan direnungkan dan dibagikan juga pada acara malam hari ini. Terima kasih Leon untuk pertanyaannya. Apakah bangsa Israel itu memang adalah bangsa yang suka untuk berperang? Yang pertama, ini agak panjang ya, Stephen dan Jelly, untuk Leon khusus. Kita baca Mazmur 68, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Mazmur pasal yang ke-68, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Saya baca. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami demi bait-Mu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di Teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Di sini ada tulisan bangsa-bangsa yang suka berperang. Leon, kalau bangsa-bangsa berarti ada lebih dari satu bangsa. Ada banyak bangsa yang suka berperang. Apakah bangsa Israel termasuk di dalam bangsa yang suka berperang? Dalam ayat 29 tadi dikatakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu. Karena bagi bangsa Israel, pahlawan mereka bukan diri mereka sendiri. Pahlawan mereka adalah Tuhan Allah. Kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Setelah Tuhan Allah mengalahkan orang Mesir yang mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel tidak berperang, mereka sudah terjepit. Tapi Tuhan membelah laut Teberau dan orang Israel boleh menyeberang melalui laut itu. Setibanya di seberang, orang Israel menyanyikan suatu lagu kemenangan, nyanyian Musa. Salah satu kalimat di dalam lagu itu berkata, dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, pasal 15 ayat yang ketiga berkata, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Jadi bagi bangsa Israel, bukan mereka pahlawan perang, tapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Nah, sekarang kita mau coba lihat sedikit sejarah di dalam Alkitab, bahwa apakah bangsa Israel termasuk kepada bangsa-bangsa yang suka berperang, yang tadi kita sudah baca dalam Mazmur pasal yang ke-68. Bangsa Israel tadinya sangat kecil. Yakub, nenek moyang mereka, diganti namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Jadi Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Pada waktu Yakub sudah kembali dari Mesopotamia, mereka tinggal bersama-sama, dia tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya, semua keluarga besarnya. Maka ada sebuah peristiwa yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ke-34. Ini kita tidak akan baca semua, tapi apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 34 adalah satu-satunya anak Israel yang perempuan, namanya adalah Dina. Satu kali pada waktu dia berjalan-jalan, maka ia diculik dan ia dilarikan, lalu ia diperkosa oleh seorang yang ada di tempat itu, yang namanya adalah Sikem. Jadi Sikem memperkosa Dina
anak perempuan satu-satunya dari Israel atau Yakub. Maka saudara-saudaranya Dina, abang-abangnya laki-laki semua marah besar. Lalu ceritanya, ini cukup panjang tapi saya singkatkan. Ceritanya, mereka akhirnya datang kepada Yakub dan meminta maaf, dan mereka katakan, tolonglah berikan Dina, anak perempuanmu itu, kepada Sikem, anak kami. Lalu kemudian anak-anak Yakub, khususnya Simeon dan Lewi, mengatakan boleh, asalkan semua penduduk desa dan tempatmu itu, semua laki-lakinya harus disunat. Lalu karena Sikem mencintai Dina, dia katakan oke, kami semua akan disunat. Setelah mereka semua disunat, pada waktu sedang sakit-sakitnya, dalam pasal 34 ayat yang ke-25, pada hari yang ketiga setelah disunat, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Lalu mereka mengambil pedang, mereka bunuh semua orang yang ada di tempat itu, orang Hewi di negeri itu. Mereka bunuh semua, termasuk Sikem, Hemor, semua mereka bunuh di sana dengan pedang. Ini pertama kalinya keluarga Yakub atau keluarga Israel mengadakan serangan atau peperangan hanya oleh Simeon dan Lewi. Apakah Yakub senang dengan tindakan ini? Apakah ini memang jalan hidup Israel, yaitu berperang? Sebelum Yakub meninggal dunia, dia memanggil anak-anaknya, lalu kepada masing-masing mereka ia memberikan kata-kata terakhir. Sekarang kita mau lihat apa kata-kata terakhir dari Yakub kepada kedua orang anaknya yang suka berperang ini, yang membunuh orang banyak. Kita buka dalam Kejadian 49 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian kata-kata Yakub kepada Simeon dan Lewi yang suka berperang. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Ayat yang ke-7, terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Artinya, Yakub, nenek moyang Israel, yang namanya adalah Israel, pada waktu terjadi peperangan pertama di mana dua orang anaknya menyerang orang-orang Hewi, lalu kemudian membinasakan mereka, Yakub katakan terkutuklah. Artinya orang Israel tidak suka berperang dari awalnya. Nenek moyang mereka Yakub mengutuk peperangan, mengutuk pembunuhan. Lalu kemudian pada waktu bangsa Israel sudah ada di Mesir, lalu mereka akan keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir? Kita buka Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17. Keluaran 13 ayat yang ke-17. Mudah-mudahan malam ini Leon sedang menonton. Saya baca, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang-orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, mereka kembali ke Mesir. Allah menuntun mereka melalui jalan damai, karena Allah tidak mau mereka berperang. Bahkan satu kali, dalam perjalanan mereka kembali ke Kanaan, ke negeri perjanjian, mereka harus menyeberang sebuah negeri di mana penduduk negeri itu sangat kuat.
Pertanyaannya, apakah mereka kemudian mengangkat pedang lalu membinasakan penduduk negeri itu? Kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-21, Bilangan pasal yang ke-21 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Bilangan 21 ayat 21 sampai 24. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu. Karena kalau mereka jalan keliling kan jauh. Jadi mereka mau potong negerinya. Jalan potong, ya. Izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel, dan sampainya di Yahas, berperanglah ia melawan orang Israel. Jadi bukan orang Israel yang berperang melawan orang Amori, tapi orang Amori yang keluar untuk berperang melawan orang Israel. Dan orang Israel mempertahankan diri mereka, dan Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tetapi Tuhan tidak memanggil orang Israel untuk berperang. Sejak awalnya Tuhan mengajarkan mereka untuk mencintai damai. Dalam perjanjian baru juga Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Mudah-mudahan jawaban ini cukup untuk Leon, ya. Terima kasih.